tentang hukum-hukum sa'i. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan sa'i. Ya, syariat gairo aturan-aturanna. Yang pertama, tidak disyariatkan sa'i kecuali ketika umroh dan haji. Ya, degaga kegiatan sa'i ya sunnah. Sehingga dinana ini kalau ki umroh, kalau ki malam umroh ya ada haji. Sehingga tidak ada yang namanya sa'i sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, li jama'il muslimina, ya, karena ijma' kaum muslimin anna tatawu'a bis-sa'i, ya, bahwasanya melakukan sunnah sa'i ya, li ghairil haji wal umrati wal mu'tamiri, ya, melakukan sunnah sa'i tidaklah disyariatkan untuk selain orang yang berhaji dan umroh. Ya. Ghairu masyru'. Ini hadis di dalam kitab Fathul Bari. Ya, jadi dia nasanya suruang yang rasanya sa'i sengadina umroh misi bawa haji. Ya, digagir maka pagane kedua ketelu sunnahna. Ya, hal ini berbeda dengan tawaf. Yang seseorang boleh bertawaf sunnah secara independen meskipun tidak sedang umroh maupun haji. Ya. Sa'i degagayasan harus yandri pirunange, ya, miqat, tawaf, sa'i, bertahallul. Nah, ya pokok tawaf, wadi mat tawaf bami tawe. Dia nalo umroh, dia nalo haji, joko bami kor. Candi-candi kape itu disyariatkan. Yang kedua, disunahkan al-muwalat antara sa'i dan tawaf. Agayasan al-muwalat berkesinambungan dan bersambung antara sa'i dan tawaf atau tawaf dengan sa'i. Yaitu sa'i dilakukan langsung setelah tawaf. Akan tetapi hal ini tidaklah wajib karena sa'i merupakan ibadah yang independen, berdiri sendiri. Ya. Al-muwalat artinya si sambung yero rangkaianna. Dina wadi makana matawaf waktu aswewe ya baja pasti tulu sa'i matakko kajolo bilah. Nah, tidak, dia bersambung. Ibnu Qudamah berkata, ya, tapi itu tadi tidak wajib, tidak wajib sambung antara tawaf dengan sa'i. Imam Ahmad berkata, tidak mengapa seseorang mengakhirkan sa'i hingga beristirahat atau hingga sore hari. Atau dan Al-Hasan memandang tidak mengapa bagi orang yang tawaf di Ka'bah pagi hari untuk menunda sa'i antara Safa dan Marwah hingga sore hari. Dan hal ini juga dilakukan oleh Al-Qasim dan Said bin Jubair. Dan al-muwalat sambung satu putaran dengan putaran yang lainnya. Jika tidak wajib pada sa'inya sendiri, maka antara sa'i dan tawaf lebih utama untuk tidak wajib al-mughni. Ya, boleh, ada yang membolehkan kalau misalnya sore baru sa'i, teko-teko. Karena nanti proses sa'inya memang antara Safa dan Marwah itu wadi istirahat. Ya, wadi istirahat cinampak, minum-minum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, disunnahkan al-muwalat antara putaran sa'i yang satu dengan yang lain. Apa mula kikornangi bukit Safa, malala ri'al Marwah. Tetapi ternyata di perjalanan teko-teko kikro, ya kita capek istirahat, boleh. Nanti dilanjut lagi. Artinya pada saat itu. Akan tetapi hal ini tidaklah wajib karena yang dituntut adalah melakukan sa'i sebanyak 7 putaran. Maka kapan saja terwujudnya ke-7 putaran tersebut, baik berkesinambungan atau terpisah-pisah, maka telah sa'i, selesai sa'i. Yaitu seseorang disunahkan untuk melakukan putaran sa'i yang pertama hingga yang ke-7 secara bersambung. Akan tetapi jika seseorang baru melakukan 2 putaran, lalu ia pun pergi untuk buang air, setelah itu kembali
melanjutkan putaran sa'i yang ketiga dan seterusnya, maka tidaklah mengapa. Ya, desahana marigaga, ya, angka jedana, angka pallawanganna. Ya, tiba-tiba bulas ki moki kawelo kilo WCW, ya, itu ni jolo WC, matu kini batar rusi. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i, dan An-Nawawi berkata wal muwalatu fi marrati sa'i sunnah, dan kebersambungan antara putaran-putaran sa'i adalah sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sa'i harus melewati antara kedua bukit tersebut. Dalam artian seseorang harus menginjakkan kakinya di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya. Latu pikoro cap puncana royase, copo naro buluwe, Sofa dan Marwah. Nah, kalau bilang, dia nama di komiro yawana si pacede kan ni. Aku bawa pada biji tu kapang. Nah, dia nama di latu pikoro copo na. Jika ia sa'inya kurang daripada itu, maka dia tidak sah. Namun tidak harus naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit hukumnya sunnah. Jika seseorang telah sampai di pagar yang dipasang buat orang-orang yang sa'i dengan kursi roda, maka telah sah. Karena ujung pagar tersebut berada di awal atau lereng Bukit Sofa maupun Bukit Marwah. An-Nawawi berkata, hendaknya ia menempuh seluruh jarak antara Sofa dan Marwah. Kalau tersisa dari jarak tersebut kurang dari selangkah, maka sa'inya tidaklah. Bahkan meskipun ia sa'i dalam kondisi naik tunggangan, maka disyaratkan ia menjalankan tunggangannya hingga kaki tunggangannya menginjak bukit atau awal mulai atau ke bukit tujuan, hingga tidak tersisa sedikit pun jarak tersebut. Ada juga penjelasan dari Ibnu Utsaimin. Kemudian selanjutnya, sa'i harus 7 putaran. Jika kurang dari 7 putaran maka tidak sah. Metode menghitung putaran dari Sofa ke Marwah 1 putaran, dan dari Marwah ke Sofa putaran kedua. Ya, malele semua cara tak bilangi. Ya, dari Sofa ke Marwah sendi, Marwah ke Sofa 2, Sofa si ke Marwah telu. Ya, itu nama pemula Sofa materuki. Jadi malele semua. Kapitiro ya lele sui. Ini adalah pendapat 4 mazhab. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha haji, beliau dalam keadaan kondisi haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, if'ali ma yaf'al al-hajju ghairal alla tatufil baiti hatta tatahuri. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jamaah haji, hanya saja janganlah engkau tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Dalam riwayat lain hingga engkau mandi. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah berkata, aku datang ke Mekah dalam kondisi haid, maka aku tidak tawaf di Ka'bah dan tidak pula sa'i antara Sofa dan Marwah. Seandainya sa'i boleh dilakukan sebelum tawaf, tentu Aisyah akan melakukan sa'i sebelum tawaf. Karena ijma ulama, sa'i boleh dilakukan dalam kondisi haid. Akan tetapi ternyata beliau tidak melakukannya. Nah, ini tadi tentang 7 putaran. Kemudian yang terakhir, perkara-perkara yang tidak disyaratkan dalam sa'i. Yang pertama, tidak disyaratkan niat khusus dalam sa'i. Ya, ditogaga niatna khusus. Niat kami mas sa'i tidak ada, langsung saja ada. Karena niatnya sudah dicukupkan dengan niat dari di awal haji atau umroh. Karena haji adalah ibadah yang tersusun dari beberapa ritual, di antaranya sa'i. Sebagaimana seseorang tatkala sholat, maka cukup niat di awal dan tidak perlu niat khusus untuk ruku, khusus untuk sujud. Ya.
namun bentuknya menghadirkan dalam hati bahwa melakukan sa'i karena Allah adalah perkara baik. Yang kedua, tidak disyariatkan bersuci baik dari hadas besar maupun hadas kecil berdasarkan ijma' ulama. Hal ini karena sa'i ibadah yang tidak berkaitan dengan Ka'bah, maka mirip dengan wukuf di Arafah yang tidak disyaratkan bersuci. Ya, namo dia gajen neta ya wadito tumar masai. Yang terakhir, tidak disyaratkan menutup aurat dalam sa'i. Jika tidak disyaratkan bersuci, maka apalagi menutup aurat. Karena syarat bersuci lebih tinggi daripada syarat menutup aurat. Wallahu a'lam. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang hukum-hukum sa'i. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.